Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, bahan utama kita hari ini adalah tempe. Di sini saya menggunakan 1 keping tempe, ini kurang lebih 200 gram ya kalau ditimbang. Kemudian boleh kita potong-potong seperti ini, bebas aja ya untuk bentuk ukurannya, tapi kalau mau mengikuti cara saya juga boleh. Oke, udah selesai, kita masukkan ke dalam mangkok, kemudian kita sisihkan. Sekarang saya menggunakan daun seledri ada sekitar 3 sampai 4 helai, 4 batang. Nah, ini kita iris-iris kecil atau kita potong-potong kecil-kecil seperti ini. Oke, udah selesai untuk daun seledrinya. Sekarang kita masukkan air kurang lebih 300 ml. Nah, airnya kita tambahkan kaldu ayam sekitar setengah sendok makan. Boleh kita aduk kaldunya agar larut ke dalam air. Kemudian kita biarkan dulu sampai airnya ini benar-benar mendidih ya teman-teman. Jadi kaldunya juga benar-benar larut ke dalam air. Jadi airnya itu akan menjadi sangat gurih. Nah, jika udah mendidih banget seperti ini, langsung aja kita masukkan tadi potongan-potongan tempe yang udah kita iris-iris tipis seperti ini. Kalau mau bentuk kotak-kotak juga boleh ya, bebas aja. Kita masukkan semuanya. Oke, pastikan semua bagian tempe terendam dengan air agar air kaldunya itu menyerap ke dalam tempe. Ini kita masak sampai tempenya benar-benar mendidih, jadi nanti dia teksturnya jadi lembut ya teman-teman. Nah, ini tempenya udah matang, boleh kita angkat. Jadi ini udah lembut, udah gurih, dan udah nggak bau langu lagi ya tempenya teman-teman. Kemudian setelah ini tempenya kita tiriskan, jadi benar-benar kita keringkan airnya ya. Nah, ini tempenya udah kering, udah kita tiriskan airnya, kemudian kita susun ke dalam piring. Selanjutnya, di sini saya menggunakan telur ayam. Kita bisa gunakan 2 butir ya teman-teman yang ukuran sedang. Kita pakai kuning dan putihnya. Kemudian saya menambahkan ini bubuk bawang putih. Kalau teman-teman nggak punya bisa pakai bawang putih yang diulek sebanyak 3 siung. Dan ini adalah lada sekitar setengah sendok teh. Kemudian saya tambahkan lagi kaldu ayam. Nah, ini kita aduk semua bahannya. Nah, kita campurkan antara tempe, telur, dan juga bumbu-bumbu tadi ya. Nah, ini boleh kita hancurkan. Kita bisa gunakan pengocok telur atau juga boleh gunakan garpu. Nah, ini kita hancurkan dulu tempenya. Kalau udah hancur dan menyatu seperti ini, langsung aja kita ambil. Saya di sini menggunakan blender kecil, boleh menggunakan yang biasa kita pakai untuk menghaluskan bumbu kering ataupun bumbu basah. Nah, ini kita masukkan tadi tempe yang udah kita hancurkan, yang udah kita campur dengan telur dan juga bumbu. Oke, kita masukkan semuanya. Nah, ini selanjutnya langsung kita haluskan ya teman-teman. Kita blender. Nah, ini dia setelah saya haluskan. Nah, ini benar-benar jadi kayak bubur ya, dia halus banget. Tapi kalau teman-teman mau teksturnya agak tetap kasar seperti tadi juga boleh. Cuman saja kalau kita pakai yang ukuran seperti ini atau tekstur seperti ini, jadi dia lebih cantik nanti hasilnya. Kemudian ini tadi daun seledri yang udah kita potong-potong atau kita iris-iris kecil, kita masukkan semuanya. Jadi kita campurkan dengan tempe yang udah kita haluskan. Kemudian agar rasanya semakin enak dan harum, saya tambahkan ketumbar bubuk sekitar setengah sendok makan. Selanjutnya, agar dia padat, saya tambahkan tepung terigu. Ini saya gunakan yang cakra gembar. Nah, untuk tepungnya ini kita akan takar. Di sini kita memberinya secara bertahap ya. Jadi pertama 2 sendok dulu. Kemudian kita rasa kalau masih sangat encer atau dia masih sangat lembut, kita tambahkan lagi. Jadi untuk penggunaan tepungnya ini sekitar kurang lebih 5 sendok makan ya teman-teman. Jadi dirasa sampai adonannya udah kita bentuk dan juga sudah agak padat, jadi nggak terlalu lembek lagi. Nah, jika udah seperti ini, kita rasa kalau misalnya masih tawar, kita bisa tambahkan lagi kaldu. Karena tadi kita lumayan banyak menggunakan tepung ya, jadi untuk rasanya, gurihnya itu nanti teman-teman rasa ya. Kalau misalnya udah sesuai dengan rasa gurihnya, berarti udah cukup, nggak perlu lagi tambahkan kaldu. Nah, ini adonannya sudah selesai. Kemudian kita gunakan satu lagi piring dan saya menggunakan tepung bumbu. Saya gunakan yang Sajiku. Untuk mereknya bebas aja. Kita gunakan sekitar 50 sampai 60 gram. Nah, di sini tidak lupa tangannya kita olesi dengan minyak. Agar apa? Agar adonannya tuh nggak lengket ya. Nah, nggak menempel. Jadi kalau pakai minyak dia jadi lebih mudah untuk kita bentuk. Nah, seperti ini boleh kita bulatkan, kemudian bentuknya ini bebas aja, boleh bentuk bulat, boleh bentuk memanjang, boleh bentuk pipih. Di sini saya membentuknya pipih. Jadi kita kayak bikin pergedel gitu ya, teman-teman. Biasanya kalau pergedel itu kan menggunakan kentang, di sini kita ganti menggunakan tempe. Nah, seperti ini langsung kita simpan di dalam tepung bumbu.
Oke, saya lanjut membuatnya. Nah, jangan lupa ya, minyaknya selalu dioleskan ke tangan kalau misalnya adonannya udah lengket. Kemudian, nah ini boleh kita balurkan bagian sisi-sisinya agar apa? Agar dia tuh nggak saling menempel nantinya dan teksturnya tuh lebih padat nantinya. Nah, ini kita satukan. Nanti ketika dia agak lama, maka tepung sajiku ini akan langsung benar-benar meresap ke dalam adonan dari perkedel ini, teman-teman. Nah, seperti ini dia hasilnya. Jadi dia itu lembut, tapi dia udah berbentuk seperti ini. Dan ini udah kita balur tadi dengan tepung bumbu. Oke, sekarang ini udah selesai, kita sisihkan. Nah, kita kesampingkan dulu. Saya ambil satu piring lagi. Nah, ini kemudian kita akan gunakan kembali telur ayam. Di sini saya gunakan sebanyak 2 butir ya, teman-teman, agar nanti dia itu lebih banyak membalur ke adonan. Kemudian ini saya tambahkan lagi kaldu agar telur balurnya ini enggak tawar atau enggak hambar. Kita kocok sampai bumbunya menyatu. Kemudian langsung aja kita ambil tadi perkedel tempenya, kita masukkan ke dalam baluran atau ke dalam kocokan telur yang udah kita kasih bumbu. Jadi dia nanti bagian luarnya juga tetap gurih, dalamnya juga gurih. Nah, ini kita masukkan secukupnya 3-5 keping. Oke teman-teman, nah untuk yang di dalam baluran telur ini siap untuk kita masak atau kita goreng. Nah, minyaknya udah panas, langsung aja kita masukkan tadi perkedel yang udah kita balur atau kita rendam ke dalam telur kocok. Nah, kalau bisa saat menggorengnya gunakan minyak yang agak banyak ya, jadi nanti kita bisa menakar kapan dia akan matang. Kalau dia udah mulai matang itu teman-teman, maka perkedelnya ini akan timbul ke atas atau naik ke atas ke permukaan. Nanti teman-teman bisa lihat ya, tinggal nanti kita menggorengnya menggunakan api sedang, jangan pakai api besar agar nanti bagian dalam dari perkedel ini benar-benar matang. Dan jangan lupa saat memasaknya harus sering kita bolak-balik ya, agar nggak ada sisi yang gosong. Nah, jika udah coklat seperti ini dan udah timbul, udah boleh kita angkat, menandakan dia udah matang. Kemudian tinggal kita masukkan sisa kepingan-kepingan yang lainnya. Oke, saya akan lanjut menggoreng ini ya teman-teman sampai selesai. Nah, ini dia hasilnya perkedel tempe. Ini bisa untuk lauk makan pakai nasi. Kalau mau dijadikan cemilan juga bisa. Jadi kita makannya tuh pakai saus sambal. Ini enak banget kalau kita cocol pakai saus sambal. Buat teman-teman di rumah jangan lupa cobain ya. Nah, kita akan lihat bagian dalamnya seperti apa. Bismillah. Ini lumayan ya, walaupun rasanya nggak seenak perkedel kentang atau nggak seenak perkedel daging, tapi ini recommended untuk dibuat di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam dari saya Nada Rafika TV, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.